Oke, saya share dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya, mungkin ini ya, pada malam ini kita untuk apa memulai sesi kuliah ya untuk di mata kuliah manajemen pemasaran global. Nah, pada malam ini eh, materi yang akan kita bahas itu adalah strategi memasuki pasar global ya. Oke, mungkin dari teman-teman mahasiswa yang tadi udah apa ada kesibukan atau apa, saya minta ini ya waktunya untuk fokus di eh, presentasi saya yang di mata kuliah strategi pemasaran global ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk di eh, pembahasan kali ini adalah ini ada 3 poin ya capaian pembelajaran yang akan kita eh, tuju ya untuk di mata kuliah malam ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep strategi memasuki pasar global ya. Ini capaian pembelajaran bagi mahasiswa ya. Nah, untuk yang kedua adalah menganalisis keunggulan dan kelemahan dari setiap entry mode ya. Entry mode ini maksudnya strategi memasuki pasar global tadi. Nah, itu maksudnya. Terus kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi strategi berdasarkan kasus nyata di perusahaannya. Oke, ini untuk capaian pembelajaran di mata kuliah kita yang sesi malam ini. Oke, belum saya masuk ke pembahasan, saya ada pertanyaan kecil nih. Eh, apa yang Anda ketahui tentang pasar global? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak sih? Eh, apa yang teman-teman tahu tentang pasar global gitu? Ada yang mau bantu jawab? Strategi untuk apa, Pak? Pembauran pemasaran. Oke, strategi untuk pembawaran pemasaran. Oke, makasih Wanda. Mungkin yang lain ada yang mau nambahkan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Mungkin dari sisi ini ya, bahasa awamnya kalau pasar global itu adalah ya pasar yang ini ya, pasar yang eh, internasional yang dia di luar dari pasar domestik ya di dalam negeri kita itu maksudnya ya. Berarti kita bisa merambah pasar ke negara lain di luar negara kita. Mungkin bahasa awamnya seperti itu ya. Oke, untuk lebih detailnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini pengertian pemasaran global itu apa sih? Nah, dari sisi definisi, pemasaran global itu merupakan sebuah strategi ya untuk menstandarisasi ya. Jadi atau mengadaptasi bauran pemasaran tadi yang dibilang Wanda ya. Yaitu ada produk, harga, promosi, tempat ya. Jadi pemasaran itu ke seluruh dunia gitu loh. Nah, jadi eh, pemasaran global itu ya kita menstandarkan produk-produk kita yang kita pasarkan di seluruh dunia gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan menyatukan, mengintegrasikan, kemudian ada dikoordinasikan juga ya kegiatan pemasaran itu secara global gitu ya. Jadi itulah gambaran dari pemasaran global. Nah, kalau pemasaran global itu ya bukan hanya sekedar jual beli, karena kan teknisnya lebih
kompleks ya kalau untuk pemasaran global. Jadi pemasaran global tuh nggak hanya ada ekspor gitu ya. Jadi ini tentang memahami dan merespons ya kebutuhan pasar yang beragam di berbagai negara. Karena kan pasar yang digeluti di dalam negeri dan di luar negeri itu kan beragam ya, eh, kerumitan dan kesulitannya gitu. Oke, terus kemudian yang kedua nih ada mengapa kita perlu untuk memasuki pasar global? Mungkin teman-teman ada yang bisa ini nggak bantu jawab? Mengapa sih kita harus memasuki pasar global? Supaya bisnis kita lebih besar gitu, Pak. Supaya bisnis kita lebih besar ya. Oke, untuk ekspansi Ya. berarti ya. Makasih Tatia. Jadi kenapa sih kita perlu memasuki pasar global? Karena eh, sebuah perusahaan yang udah growth itu kan di pasar domestik pasti mereka ada titik jenuh. Karena pangsa pasar yang ada di dalam negeri itu kan terbatas ya. Jadi mereka kan pasti ada target terus nih gimana kita mengembangkan sebuah perusahaan itu bisa jadi lebih besar lagi. Nah, mereka kan butuh perluasan pasar nih. Karena kalau di pasar domestik atau dalam negeri itu kan udah mentok itu maksudnya. Jadi perlulah kita untuk mencari pangsa pasar baru ya kita go internasional gitu, memasuki pasar global. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada 4 poin ya, mengapa kita harus masuk ke pasar global. Yang pertama, yang tadi saya bahas ya, pasar domestik itu terbatas. Jadi, pasar domestik suatu negara itu mungkin memiliki batasan karena seperti dari ukuran wilayah ya, wilayah satu negara, terus kemudian daya beli masyarakat juga em, juga terbatas gitu kan. Terus preferensi konsumen itu nggak bisa diperluas lagi, nah gitu. Makanya kita harus perluas pasarnya dengan masuk ke pasar global. Nah, dari poin kedua adalah peluang pertumbuhan dan keuntungan ya. Karena dengan masuk ke pasar global kan pangsa pasar peluangnya lebih besar dan peluang untuk growth untuk mendapatkan keuntungan itu lebih besar juga. Nah, terus kemudian yang ketiga meningkatkan skala ekonomi. Nah, jadi produksi dalam skala besar dapat menurunkan biaya per unit produksi. Mungkin teman-teman familiar ya kalau lihat dari sistem perusahaan-perusahaan yang ada di negara China ya. Jadi mereka salah satu faktor harga barang dari China itu kenapa murah ya karena mereka memproduksi barang itu lebih dalam skala besar. Jadi itu juga dapat mengurangi harga produksi barang ya. Jadi mereka bisa apa memberikan harga ke konsumen itu agak lebih murah. Itu salah satunya. Nah, kenapa itu perlunya kita lakukan memasuki pasar global ya. Terus kemudian yang keempat, kurangi ketergantungan pada satu pasar. Karena kalau kita masuk ke pasar global, nah misal yang selalu ada gejolak itu misal nih antara Amerika dan Cina nih perang tarif. Nah, jadi kan kalau kita misal negara Indonesia dikenakan tarif sama Amerika, jadi kan terganggu nih perdagangan Indonesia dengan Amerika contohnya. Jadi kita kan bisa mengalihkan ke negara lain untuk pemasaran produk kita. Nah, jadi kita kan nggak hanya bergantung pada satu pasar aja itu maksudnya. Oke, selanjut. Nah, di sini eh, peta strategi dalam memasuki pasar global. Nah, di sini ada eh, 6 poin ya. Apa sih cara-cara kita untuk bisa masuk ke pasar global itu? Yang pertama itu ada waralaba. Oh enggak, yang pertama di ekspor dulu ya, yang paling awal ekspor. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang nggak tahu ya, ada yang belum pernah dengar kata-kata ekspor kali di sini, atau udah pernah dengar kata-kata ekspor?
Sudah, Pak. Udah ya. Kalau ekspor itu kan udah familiar ya di eh, apa bahasa kita sehari-hari ya. Jadi eh, kalau kita apa sistem eh, memasuki pasar global yang paling gampang itu eh, adalah sistem ekspor ya, karena kita hanya jual barang aja ke luar negeri tanpa harus mendirikan sebuah perusahaan ya. Terus kemudian ada yang kedua, cara yang untuk mengusik pasar global itu adalah dengan cara lisensi ya. Jadi izin resmi yang dimiliki oleh sebuah entitas atau pribadi ya itu berupa hak kekayaan intelektual ya. Seperti kayak kalau di Indonesia kan yang kita terkenal kan Pak Habibie ya, yang punya banyak hak cipta ya. Nah, itu salah satu bisa memasuki pasar global tuh dengan ada lisensi. Terus kemudian yang ketiga, waralaba. Ya, jadi izin resmi yang diberikan oleh pemilik hak ya, yaitu baik kekayaan intelektual, hak cipta atau hak lainnya kepada pihak lain yang menggunakan, memproduksi, menjual sesuatu yang dilindungi eh, oleh pemegang hak tersebut. Nah, waralaba kan kita udah juga banyak temui ya, kayak contoh KFC atau yang dari China kan ada Mixui ya, Mixui atau yang terbaru teh ya, teh waralaba teh ya, penjualan teh itu nama Cegi ya, Cagi ya, yang terbaru dari China ya. Itu baru adanya di Jabodetabek atau di daerah Pik ya. Itu konsepnya sama seperti Starbucks, tapi dia jual teh. Kalau Starbucks kan produknya kopi ya. Nah, itu contoh waralaba. Nah, terus kemudian joint venture, yaitu bentuk kerjasama eh, antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bersama di mana mereka berbagi sumber daya, resiko, keuntungan, dan tanggung jawab sesuai kesepakatan. Nah, joint venture ini dua perusahaan yang membantu eh, entitas baru ya, eh, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau untung ya kita tanggung bersama, kalau rugi ya kita tanggung bersama juga. Itu yang untuk joint venture ya. Terus kemudian ada aliansi strategis, cara kita untuk masuk ke pasar global di luar pasar domestik kita, yaitu perjanjian kerjasama ya dengan dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Eh, jadi apa hak independensi dari masing-masing perusahaan itu nggak dicampuri sama perusahaan lain. Itu bedanya sama joint venture tadi. Nah, terus yang terakhir, cara kita untuk bisa masuk ke pasar global itu apa? Yaitu investasi langsung atau foreign direct investment ya. Jadi kayak investasi langsung dari luar negeri gitu ya. Nah, bisa dia dalam bentuk mendirikan pabrik atau perusahaan baru di negara yang mereka tuju ya. Itu yang contohnya foreign direct investment ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini tadi kan saya udah jelasin tuh eh, apa itu ekspor, lisensi, franchise, aliansi strategis atau joint venture. Nah, di sini ada yang ini nggak paham nggak dengan diagram ini? Di sini di bawah kan tingkat resikonya dari sisi apa nih? Kategori tingkat resiko nih. Nah, baru di sini ada strategi jenisnya tadi. Ada yang bisa bantu nggak sih cara baca diagram ini? Mungkin tadi ya bisa bantu? Nggak apa-apa. Kalau salah saya benerin nanti nggak apa-apa. Atau Solin atau Ega. Mungkin gini, Pak. Oke, oke, ya, gimana Mungkin gini, tadi ya? Pak. Jadi strategi yang paling berisiko terendah itu ekspor tidak langsung, disusul dengan ekspor langsung, lisensi, fencing, dan aliansi strategis. Kemudian komit risiko yang paling tertinggi itu FDI tadi, gitu. Oke, oke. Makasih tadi ya.
Eh, Jawaban yang dari Tatia jelasin sih benar ya. Karena yang pertama, kenapa sih ekspor tidak langsung atau ekspor langsung tuh tingkat risikonya rendah gitu? Karena kan istilah kasarnya kita jual barang itu putus. Jadi kita cuma kirim barang ke luar negeri yang berdasarkan pesanan dari luar negeri. Ya udah kita kirim produksi barang di sini, barangnya kita jual ke sana. Berarti kan kita udah terima uang cash nih. Jadi kan nggak ada lagi kerugian dari kita. Nah, gitu maksudnya. Nah, baru nanti lisensi. Nah, itu masuk kategori rendah. Franchise itu kategori menengah karena dari sisi franchise itu kan ada risiko. Misal nih, orang yang kita kasih franchise itu nanti kalau dia udah pinter, udah paham model bisnis kita, pasti mereka akan menciptakan merek baru, tapi dengan eh, rule bisnis kita yang sama gitu. Itu akan jadi kompetitor. Nah, terus kemudian aliansi strategis. Tadi kan saya bilang tuh kayak joint venture, kalau ada kerugian atau risiko mereka tanggung bersama. Nah, itu kan tingkat risikonya makin tinggi. Apalagi yang eh, foreign direct investment, investasi langsung. Berarti dia mengeluarkan uangnya buat nanam modal di luar negeri. Nah, kalau seandainya di pasarnya bergejolak di luar negeri atau gejolak politik atau segala macam, ya pasti kan risiko tinggi tuh. Nah, itu maksudnya ya. Makanya itu tengkitan dari paling rendah sampai yang tertinggi ya. Oke, saya lanjut. Eh, di sini ekspor ya. Tadi saya udah jelasin kenapa ekspor itu apa risiko rendah karena dari sisi definisi juga menjual produk yang diproduksi di negara asal ke negara lain ya. Jadi jenisnya ada dua, tidak langsung dan ekspor langsung. Oke, contohnya perusahaan UKM yang menjual produknya melalui Alibaba dan Amazon ya, yang di pasar internasionalnya. Oke, saya lanjut. Kemudian ini strategi lisensi dan waralaba. Nah, lisensi itu ya lisensor memberikan hak kepada perusahaan di negara lain ya atau lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual mereka ya berupa merek atau paten dengan imbalan royalti ya. Jadi contoh itu kayak perusahaan Disney nih, mereka kan ada karakter-karakter kayak Mickey Mouse, apalagi itu Winnie the Pooh, Toy Story ya. Jadi perusahaan-perusahaan mainan itu kan banyak nih, kayak di China kan juga banyak. Jadi dia eh, jual lisensinya buat perusahaan mainan tuh cetak karakter-karakternya Disney gitu maksudnya. Maksudnya ya, contohnya. Terus kemudian waralaba, tadi saya juga udah jelasin ya contoh-contohnya. Di sini juga ada gambarnya itu McDonald, Burger King sama KFC ya yang kita familiar di Indonesia ya. Oke, saya lanjut. Strategi aliansi strategis dan usaha patungan atau joint venture ya. Jadi dari sisi definisi aliansi strategis itu tadi dua atau lebih perusahaan membentuk kemitraan, misalnya riset produksi, jadi dia nggak ciptain entitas baru. Nah, contohnya aliansi maskapai penerbangan atau Star Alliance ya, One World. Nah, di sini ada masuk maskapai-maskapai penerbangan yang ada di dunia. Jadi dia masuk dalam aliansi Star Alliance. Nah, gitu loh. Terus kemudian usaha patungan nih, joint venture apa ya joint venture ya. Nah, contohnya di sini perusahaan yang besar nih di Jepang, Sony dan Honda. Jadi mereka tuh membentuk menciptakan entitas baru nih. Jadi ada produk yang mereka ciptakan. Nah, Sony dan Honda ini membuat produksi mobil listrik mereknya Avila ya gitu ya. Nah, tapi kalau mobil listriknya nggak direspon pasar, respon pasar nggak terlalu menarik dan lebih condong ke mobil listrik Cina. Nah, itu kan ada risiko ya. Risikonya akan ditanggung berdua nih antara Sony dan Honda. Itu maksudnya ya dari sisi joint venture. Oke, saya lanjut. Hmm. Yang
Kemudian terakhir ya, strategi investasi langsung ya, foreign direct investment. Ini yang punya ini ya, punya risiko tertinggi ya. Jadi contohnya di sini Toyota ya. Ya, di sini kan dia punya pabrik ya untuk perakitan mobil. Itu namanya PT TMIN ya, Sunter Funding Center ya. Di daerah mana dia? Kalau nggak salah saya di daerah Karawang ini. Terus kemudian eh, Danone ya yang mengakuisisi kepemilikan saham mayoritas di Aqua. Nah, itu contohnya ya. Oke, saya lanjut. Nah, belum saya masuk ke studi kasus, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak ya terkait materi yang sudah saya jelasin tadi? Ada yang bertanya? Tatia mau bertanya, saya bertanya. Oke, ya Tatia, silakan. Ah, kenapa banyak brand global masuk ke pasar Indonesia dan kenapa pemerintah kita menerima investasi dari luar masuk ke Indonesia? Oke, makasih Tatia. Yang pertama adalah kenapa brand eh, dunia yang melirik pasar Indonesia ya. Kayak contoh dari sisi Korea tuh banyak perusahaan-perusahaan Korea yang udah invest di Indonesia nih kayak Hyundai, Samsung, apalagi LG ya. Terus kemudian dari sisi konveksi juga banyak tuh pabrik-pabrik konveksi baju yang mendirikan pabrik di Pulau Jawa ya itu dari perusahaan Korea juga tuh contohnya. Terus kemudian dari brand China nih juga banyak kita udah banyak lah nemunya ya, kayak mobil listrik, kayak tadi waralaba Mitsui, Chagi, apalagi itu ya. eh, Minuman-minuman eh, apa cepat saji ya. Nah, karena apa? Kita tahu dari sisi demografi negara kita di Indonesia ini kan termasuk lima besar ya populasi negara dengan populasi terbanyak di dunia ya. Nah, itu jadi salah satu daya tarik ya bagi perusahaan global masuk ke Indonesia. Terus kemudian yang kedua dari sisi pemerintah juga punya kepentingan karena pemerintah juga ingin eh, menghidupi ini ya ekosistem ekonomi ya di Indonesia ya karena eh, kayak sekarang di pemerintahan Prabowo itu kan punya target pertumbuhan ekonomi itu 5%. Nah, jadi mereka tuh kan harus mengundang nih investasi-investasi dari luar untuk masuk ke Indonesia supaya perputaran ekonomi di Indonesia itu lebih bagus ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Tati ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum saya tutup, di sini ada saya kasih tugas kelompok ya, studi kasus. Di sini ada perusahaan Jiko Donuts ya dan Coffee memasuki pasar global. Kalau Jiko Donuts ini kan waralaba yang dimiliki oleh orang Indonesia ya. Nah, yang didirikan oleh Joni Andrean pada 2005. Nah, dia kan udah eh, memasuki pasar nih beberapa negara di Asia Tenggara ya termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, dan China ya. Jadi meskipun menghadapi tantangan di beberapa negara, Jiko tetap menunjukkan keberhasilan sebagai salah satu brand Indonesia yang mampu bersaing di pasar regional maupun di Asia ya. Jadi tugasnya adalah yang pertama tantangan yang dihadapi Jiko itu adalah persaingan global karena bersaing dengan merek mapan seperti Krispy Kreme dan Dunkin Donuts ya yang punya apa role bisnis model yang sejenis ya. Kemudian adaptasi selera lokal, terus kemudian manajemen franchise sama brand awareness. Nah, yang jadi bahan untuk didiskusikan di sini ada 5 poin yaitu mengapa Jiko memilih franchising dan joint venture sebagai strategi untuk masuk ke pasar global. Terus kemudian yang kedua, bagaimana keunggulan kompetitif Zico dibandingkan brand global lain.
Nah, terus kemudian yang ketiga, apa risiko utama yang dihadapi Jiko ketika ekspansi ke pasar internasional? Nah, kemudian yang keempat, bagaimana strategi adaptasi produk yang tepat untuk pasar dengan budaya konsumsi yang berbeda? Nah, terakhir pertanyaannya adalah, jika Anda menjadi manajer ekspansi Jiko, nih, negara mana yang layak menjadi target berikutnya dan mengapa ya? Nanti studi kasus ini dibagi dalam beberapa kelompok. Mungkin ketua kelas bisa nanti diskusikan sama teman-temannya ya untuk membagi kelompoknya. Nanti 2 minggu ke depan nanti akan kita diskusikan dalam forum grup diskusi ya untuk studi kasus ini dari hasil pemaparan dari masing-masing kelompoknya. Oke, itu aja dari saya untuk mata kuliah kita malam ini yang di Manajemen Pemasaran Global. Untuk teman-teman tadi yang udah bertanya dan membantu untuk menjawab, saya ucapkan terima kasih. Eh, saya akhiri kuliah kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak.